Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. Back-to-back losses to Libya. And I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that I was like, actually, Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Media luar negeri yang terang-terangan meremehkan Timnas Indonesia, kini memuji Indonesia akan menjadi tim terhebat di Asia 4-5 tahun lagi. Ya, channel Give and Go telah membahas perkembangan pertandingan di Piala Asia. Dua pandit luar negeri tersebut pertamanya meremehkan Timnas Indonesia dan menurutnya Timnas Indonesia masih anak kecil dan seharusnya main TikTok saja. Hal ini membuat penggemar Indonesia merasa geram dengan pernyataan dua pandit tersebut. Lihatlah ini. Coached by Tae Yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. Back-to-back losses to Libya. I mean, this Indonesian team is tough to get excited about, bro. I'm going to be honest. Really silly mistakes. Bad composure at the back. And I mean, like, really bad composure, bro. Like, the shit you do when you're drunk and you're playing FIFA and you just forget. You don't even pick up your controller. Like, really dumb mistakes at the back. Ya, terlihat jelas dan lantang kedua pandit itu membicarakan Timnas Indonesia dan meremehkannya. Padahal jika kita cermati ke depan, para pemain muda akan jauh lebih baik jika mampu tampil maksimal di Piala Asia. Dan itulah yang dilakukan oleh Sintayong agar pemain muda Timnas Indonesia ke depan menjadi pemain yang matang di Piala Asia nanti setelah 4-5 tahun lagi. Dan nampaknya terlihat kembali, kedua pandit melontarkan aksinya di channel YouTube-nya Give and Go. Pernyataan mereka berbeda dengan yang kemarin viral, di mana dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia asuhan Sintayong telah menampilkan anak-anak muda dan berani potong generasi. Pertama, mereka mengatakan bahwa Timnas Indonesia adalah tim terburuk dan tak punya harapan di Piala Asia ini. Namun bandit luar negeri itu kini telah berbalik arah, di mana ia mengatakan bahwa Timnas Indonesia telah berkembang. Akan banyak potensi dari diri pemain Timnas Indonesia, karena mereka menganggap bahwa tim ini adalah tim termuda. Dan ia mengatakan bahwa Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, serta gelandang Ivar Jenner dan Justin Hubner mereka bermain sangat baik. Dan media itu mengatakan bahwa Timnas Indonesia dalam 4-5 tahun akan menjadi tim tangguh dan solid di Asia. And I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that I was like, actually, there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand, Struijk, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia. Ya, selain itu pernyataan Give and Go tentang Indonesia harus membenahi kesalahan-kesalahan dan segera bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena mereka menyebut titik lemah dari Indonesia adalah lemahnya tanggung jawab. Terlalu banyak kesalahan bahkan di lini belakang yang harus dibenahi oleh Timnas Indonesia. Kita tahu memang dalam akhir-akhir ini kesalahan kerap terjadi di lini belakang Timnas Indonesia. Dan inilah yang bisa berpotensi blunder dari Timnas Indonesia, seperti halnya Jordi Amat yang akhir-akhir ini kerap melakukan blunder tak perlu di lini belakang Timnas Indonesia. Entah apakah ini soal mental pemain ataupun memang dari individu. Namun yang jelas Timnas Indonesia harus meminimalisir kesalahan-kesalahan fatal di Timnas Indonesia. All they need to do, first off, develop that insane talent they already have, but then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end. Because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy, and then they have a much more experienced offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. Ya, dari semua itu kembali ke pandit luar negeri, di mana ia telah sadar dengan ucapan mereka yang sedang viral akhir-akhir ini karena menyerang Indonesia dan sangat amat meremehkan Indonesia. Karena mereka tak tahu apa yang dilakukan Sintayong potong generasi adalah untuk jangka panjang, agar timnas tetap solid dan terus berkembang dari tahun ke tahun.
And I mean like really bad composure, bro. Dan yang bikin celaka kan sebenarnya mereka ngomong apa adanya, tapi dengan tone yang sangat merendahkan. Jadi mereka merasa Indonesia ini cuma tim hura-hura. Ya, hal ini terbukti jika pemain muda Indonesia bisa akan solid ke depannya. Dan jika kita melihat para pemain yang bertanding di Piala Asia menampilkan permainan terbaik mereka. Seperti contohnya Yakob Sayuri, pencetak gol di laga uji coba melawan Libya. Selain itu ada Ivar Jenner yang dengan matangnya mampu melewati 4-5 pemain Libya sekaligus, serta menjadi pengatur serangan yang baik meski usianya masih sangat muda. Pemirsa dan ini dia. Lagi-lagi Ivar luar biasa. Menang unggul pemain duel ini pemirsa. Luar biasa. Menang unggul pemain duel ini pemirsa. Ya, selain itu ada nama Justin Hubner yang menjadi pembeda dengan kekuatan fightingnya di lapangan, meskipun dirinya pernah melakukan blunder di dekat area gawang karena kurang beradaptasi bersama timnas. Namun ia berpotensi menjadi pemain muda yang handal dan bersinar di timnas Indonesia. Ya, mungkin perkataan pandit yang terkahir ini adalah benar adanya memotong generasi untuk masa depan timnas yang lebih cerah. Karena di Piala Asia kemarin timnas Indonesia terbukti bisa mencetak gol ke gawang Irak yang ranking FIFA-nya jauh di atas timnas Indonesia. Di mana Indonesia bisa membuat peluang-peluang yang bisa membahayakan timnas Irak. Dan bahkan timnas Irak sempat kesulitan untuk menembus pertahanan timnas Indonesia. Namun Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan memenangkan pertandingan skor 3-1. يا مهند يسرى جميلة دائما لمصلحة علي عدل بتمر خطيرة ملعوبة للأمام وكرة فيها جول منها مباراة أيضا مهدي ومهند علي جول مهند يا عراقي No, Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. The name. يا علي الله يا علي الله يا علي الله. Jadi itulah tadi bagaimana pandit luar negeri yang pertama meremehkan timnas Indonesia kini berbalik memuji timnas Indonesia akan solid dalam 4-5 tahun ke depan. Than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. I already highlighted them. Sayedi, Ferdinand Strike, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right.